dalam daun pisang sekalipun rezekinya dijamin oleh Tuhan. Dijamin, pasti dijamin. Masa kita kalah dengan kepompong? Lagunya anak kecil itu B yang paling saya sukai cuma satu. Cicak, cicak di dinding, diam-diam merayap. Cecak ini seharusnya protes dengan Tuhan. Kenapa? Cecak itu mencari rizki, alatnya cuma satu. Apa B? Lidah, ilat. Rezekinya mabur. Bentuknya apa? Nyamuk. Tapi keadilan Tuhan. Pertanyaan saya, cecak yang mendatangi nyamuk atau nyamuk yang mendatangi cicak? Coba Anda jawab. Cecak yang mendatangi nyamuk atau nyamuk yang mendatangi cicak? Cicak yang mohon maaf, nyamuk yang mendatangi cicak. Datang seekor nyamuk, hap. Modalnya cuma lidah. Coba kita, Mbak Elsie modalnya apa? 2 tangan, 2 kaki. Masih dikasih anugerah untuk nyanyi. Jadi di room dibayar karena nyanyi. Bahkan kalau mulutnya ini sudah tidak bisa nyanyi, masih bisa bekerja dengan alat yang lainnya. Lidahnya juga ikut bekerja. Codot. Masa kita kalah dengan cicak? Saya bilang begini, Tuhan itu kurang maha baik apa dengan kita coba? Kalau kemudian mau hitung-hitungan, oh kita habis loh. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Ketika engkau mencoba menghitung nikmat Allah, maka kamu tidak akan bisa melakukannya. Coba kita lihat, kalau mau hitung-hitungan, 24 jam kita bermaksiat, tetapi Tuhan masih mengirimkan rizkinya untuk kita. Itu artinya apa? Betapa sayangnya Tuhan kepada kita. Maka kemudian salah satu quote saya yang viral itu apa? Yang saya banyak digugat sama orang-orang yang sok suci itu apa? Ketika saya mengatakan, cukup bodimu yang bermaksiat, hatimu jangan ikut-ikutan bermaksiat. Maksudnya apa? Ini dibalik ini. Miftah mengatakan maksiat gak apa-apa, yang penting hatinya gak kehilangan Allah. Maksudnya tidak seperti itu. Jangan sampai kemudian kemaksiatan yang sudah kita lakukan ini menghilangkan Allah sama sekali dari dalam hati kita. Itulah kenapa saya punya konsep pengajian dan mendatangi tempat-tempat dunia malam. Di Jakarta itu saya punya satu tempat, kalau Babi Tuning pasti tahu lah. LC-nya itu ada 900 orang. Kolosium itu banyak LC hijrah. Dari Alexis hijrah ke Kolosium. Pindah nggon. Makanya kan di dunia malam tuh banyak barang baru stok lama. Oh, maminya bilang, oh ini barang baru. Oh ini baru, iya. Ternyata stok lama, pindahan dari teras. Saya bilang, jangan sampai kemudian body kita yang bermaksiat ini ditambah dengan kemaksiatan yang hakiki. Apa? Ketika kemudian kita kehilangan Allah dari dalam hati kita. Maka pesan saya satu, kamu yang Islam, walaupun kamu mabuk, walaupun kamu dugem, walaupun kamu ngerum, bermaksiat, berdosa, jangan pernah tinggalkan salatmu. Kerja, shift malam, mulai kerja jam 8, berangkat habis maghrib. Kan masih punya kesempatan untuk sholat maghrib di rumah. Barangkali ngisaknya hilang, subuh pulang. Kan saya pulang subuh sudah dalam keadaan tepar, Gus. Saya sudah mabuk. Apakah saya boleh sholat? Boleh. Lebih baik orang mabuk sholat daripada mabuk nggak sholat. Sudah. Saya pernah ditanya sama mbak-mbak di Sarkem itu, Gus, saya bingung. Kenapa? Saya kan malam kerja di lokalisasi. Terus subuh saya mau sholat. Gimana? Ya mandi dulu. Mandi besar terus gitu sholat. Nggak apa-apa. Lebih baik seperti itu daripada nggak sholat sama sekali. Malah mereka bilang, B, tapi saya belum bisa, Gus, mandi besarnya. Tolong dong diajari matamu kuwi ya kuwi ngono to. Engko lah aku piye gitu loh. Makanya itulah alasan B kenapa saya di mana-mana pakai kacamata hitam. Bukan untuk menjaga pandangan, supaya kalau ngelirik paha tidak kelihatan. Iya. Rasa GR, Mbak, aku wis biasa. Pengen ragus, yo pengen. Terus gimana? Yo ngempet. Ya mosok kiai ngacengan.
Loh, ana cah cilik to? Ana cah cilik. Jadi apa? Konsep itu yang saya bilang. Lebih baik orang yang ahli maksiat tetapi khawatir dengan kemaksiatannya daripada orang yang banyak amalan tapi sombong dengan amalannya. Saya ulangi ya. Lebih baik para pendosa yang khawatir dengan dosanya daripada orang yang ahli ibadah tapi sombong dengan ibadahnya. Nggak boleh, Dok. Ahli ibadah sombong itu nggak boleh, apalagi ahli maksiat sombong. Ahli ibadah umpamanya, saya ini orang Nasrani, kata Babe Tuning. Orang segini yang paling rajin ke gereja cuman saya tok. Itu nggak boleh loh. Ahli maksiat sombong itu nggak boleh. Mohon maaf, ahli ibadah sombong itu nggak boleh. Apalagi ahli maksiat kok sombong. LC di liquid yang paling jago saya. Yang lain ngombe setengah botol, mabuk saya sak botole. Ora mabuk. Kaya ngono mak bangga-bangga iki apane sing mau banggake. Maka kemudian apa? Saya tidak bisa intervensi dengan maksiatmu. Saya tidak bisa intervensi dengan perbuatanmu. Cuman saya mengajakmu jangan sampai kehilangan Tuhanmu dari dalam hatimu. Jadi tidak masalah, Dok. Kamu pulang dari liquid, dari teras, mabuk, kamu sholat, Allahu Akbar. Saya pas ngimami anak-anak sarkem yang mabuk itu dulu dibilang sama kiai-kiai begini. Miftah ki goblok. Wong mabuk kok diajak sholat. Bukankah kamu tahu orang mabuk itu sholatnya nggak diterima sama Allah 40 hari? Jawaban saya apa, Dok? Ditompo urusannya cangkemmu, tapi urusannya pangeranku. Saya lebih baik orang mabuk itu masih mau sholat daripada kemudian lupa dengan Tuhan sama sekali. Ini yang kemudian sikap saya itu dianggap memalukan. Maka dulu ketika di TV itu saya diwawancarai di Net TV kalau nggak salah itu, ada kiai bilang begini, ditanya sama pembawa acaranya, bagaimana pendapat Ustadz terhadap pengajian Gus Miftah di dunia malam? Dengan bangganya dia mengatakan apa? Yang dilakukan Miftah itu memalukan. Jawaban saya waktu itu apa? Apa respon Gus Miftah? Jawaban saya waktu itu adalah, kalau pengajian saya di dunia malam dianggap memalukan, lebih memalukan mana ketika kita melihat kemaksiatan diam tanpa memberikan solusi apapun kepada mereka. Orangnya diam, nggak bisa jawab. Kalau kemudian orang bilang saya ngaji di dunia malam pengen viral, kita ngaji sudah 10 tahun. Saya ngaji di teras sama liquid sudah 10 tahun lebih. Saya ngaji di Sarkem sejak tahun 2000, sekarang tahun 2020. Baru kemudian pengajian saya itu viral 2018. Tahun 2015 saya dapat undangan dari Metro TV untuk share pengajian saya di lokalisasi. Saya nggak mau. Sampai waktu itu para PSK tanya sama saya begini, kok abang nggak mau sih pengajian di televisi, diundang TV, kenapa nggak mau berangkat? Waktu itu jawaban saya apa? Allah menciptakan saya tidak untuk menjadi orang terkenal, tapi untuk mengenalkan Allah kepada mereka yang belum kenal. Jawaban saya waktu itu. Kalau kemudian hari ini kemudian kontrak TV itu kenapa dengan terpaksa saya terima, saya punya alasan lain. Saya punya alasan lain. Lebih baik kemudian acara-acara TV itu diisi oleh ustadz-ustadz yang menyenangkan, yang mempersatukan bangsa, daripada kemudian ustadz yang merasa sok suci dan menang sendiri. Tak kasih contoh, ini jarang saya sampaikan, Saya diundang acaranya Uya Kuya, yang saya menyesal datang acara itu sampai hari ini. Ini ada anak-anak YouTube toh. Saya katakan saya menyesal datang acara itu waktu itu. Saya masuk acaranya. Saya nggak tahu setting acaranya seperti apa. Begitu saya masuk di dalam studio ketika acara live itu, yang ditampilkan apa? Kritikan netizen terhadap pengajian saya di dunia malam. Dan di dalamnya ada ustadz pembanding. Kemudian bilang apa? Mencaci maki saya semaunya. Ini menjual agama, memalukan dan lain sebagainya. Dan luar biasanya apa, saya nggak dikasih hak untuk menjawab. Sampai kemudian acara closing selesai. Udah, saya diem. Tahu nggak kejadiannya? Ada kawan saya dunia malam yang saya ajak di acara itu, didatangi sama ustadz ini, Dia mengatakan apa? Bos, mbok saya besok sekali-kali ikut pengajian di klubmu.
Padahal di dalam itu menghina, mencaci apa yang saya lakukan di klub malam. Ustadznya ternyata minta untuk datang. Ini kan munafik banget tuh. Pertanyaan saya, siapa yang menjual agama? Maka saya sayang dengan anak-anak dunia malam itu. Santri saya di pondok itu B, yang bertato hampir separuh sekarang yang cowok. Saya ditanya, bah, gimana cara tobat saya dari tato? Gampang. Cara tobat kamu dari tato tidak dengan menghapus tatomu, tapi dengan cara apa? Dengan tidak menambah tato. Saya punya santri yang ditato apa? Perutnya Bi. Tato apa? Beduk. Tato beduk, beduk. Ke wong lemu gede gendut itu kan saya tanya, itu tato apa? Beduk. Itu tato beduk. Pukulnya di mana? Bawahnya. Tak golek ra ketemu. Saya terima. Tuh anak saya santri itu Be, seawak tatuannya Koho kalah lah. Saya masih ingat toh, tatunya Koho itu naga di boyok sini. Masih kok. Koho itu punya tato di sini, tato naga. Masih ada kok ya. Koho itu pernah tak kasih belangkon, juga pernah tak kasih akik, batu akik dari Mekah. Masih ingat kok ya. Oh bilang apa Be? Kalau saya pakai akiknya Gus Miftah ini, waduh, cewek-cewek banyak yang mendekat dengan saya. Aku ngomong, cewek itu mendekat dengan kamu bukan karena akikmu, tapi mergo duitmu, tak kandani itu. Akik reso diuntal kok gitu loh. Aku ki ngerti kok, niteni LC bahagia atau LC susah itu gampang Be. Dilihat dari IG story-nya Be. Ya, lalu ngamuk-ngamuk berarti berbubaran karo gadune, gitu aja. Lah, saya berharap begini. Saya jujur ya, kenapa kemudian kalau teras dulu masih istiqomah lah, masih terus lah. Saya dulu kemudian akhirnya kenapa, Mas Rona tahu ya, akhirnya kenapa kemudian saya sekian lama gak ngaji di Liquid. Jujur saja, karena dulu manajemennya gak bertanggung jawab. Waktunya ngaji yang datang cuma 5, cuma 6, cuma 7 orang, 15 orang. Ya kan saya eman-eman waktu nih. Kalau anak-anak teras kan gak Be, ayo ngaji 2 minggu sekali, kompak. Lah dulu kita punya kendala di Liquid. Setiap kali pengajian mbak-mbaknya ini kebanyakan alasan tok. Bahkan kadang-kadang jawabannya apa? Wes tahu. Bajingan tok kuwi. Ya Rami, masa diajak ngaji, ayo makan ngaji, jawabannya apa? Wes tahu. Hati-hati loh. Kalau kamu diajak ngaji jawabannya wes tahu, besok kamu nggak ada tamu, minta, ya Allah saya minta tamu, malaikatnya bengok, wes tahu. Merongos we tak kandani gitu. Ya kita komitmen. Nggak usah lah 2 minggu sekali kok, sebulan sekali, it's okay. Toh ngaji saya tidak pernah menghakimi kamu. Ini haram, ini halal. Saya nggak perlu ngomong halal haram Be, mereka juga sudah tahu. Dan agama itu tidak hanya mengajarkan halal dan haram. Saya itu biasa sama Koho, ayo kok ke gereja ini hari Sabtu, hari Minggu. Bener nggak kok? Dulu zamannya BBM itu loh Be. Saya sering kepada Koho itu, kalau Babe nggak perlu lah. Kalau Koho, ayo kok ini hari Sabtu Minggu kamu ke gereja. Kadang-kadang jawabannya Koho itu nggak enak. Sorry Gus, gereja saya gereja negeri. Maksudnya apa? Sabtu Minggu libur. Matane. Ya kapan yang gereja aku? Saya dulu kawan saya Nasrani yang sering ikut ngaji saya minggu pagi itu siapa? Ingat Pak Heri nggak? Saya dulu punya kawan Pak Heri itu. Itu kalau ngerom di Liquid udah nggak mau pulang dulu, sekarang udah nggak. Itu luar biasa. Kalau dia pagi-pagi hari Minggu itu ke gereja cuma sebentar, Be. Langsung nyari saya ngaji di Sepa. Saya ngaji di Sepa, dia datang. Kenapa kok kamu sini? Gereja belum selesai kok kamu kesini? Pendetanya nggak lucu. Suwak cangkemnya. Saya biasa untuk itu, mengingatkan, ayo bareng-bareng. Maka mengawali gedung kita yang baru ini, setelah direnovasi ini, oke lah. Saya akan menyisihkan waktu saya minimal sebulan sekali lah untuk Koho apa sih yang enggak gitu loh. Supaya apa? Iki donyone wis tuwa nduk, baru corona loh. Orang sudah ketakutan. Ini juga di sini banyak corona ini. Komunitas rondo nakal. Iya. Kalau Mamin itu bukan rondo nakal, kamu nggak nakal Mi, cuman rondo expired.
Kata mami ini bukan expired Gus, tapi apa? Susu fragmentasi. Malah kayak Yakul. Maka yuk, untuk memulai kegiatan kita, insya Allah saya akan meluangkan waktu kita minimal sehari lah, asalkan bukan hari Selasa, karena hari Selasa saya ada syuting di Jakarta. Minimal bukan hari Selasa. Seizin Babe, seizin Kohoho, saya akan luangkan waktu saya untuk setiap bulan minimal kita kajian seperti ini. Coba dijawab, setuju apa enggak? Oi, ora dolanan HP wae kowe. HP ini cross enggak yayu. HP ini cross. Santai wae. Laran duwe HP kok tak tukokke ora apa-apa. Tergantung hitungannya apa Mas kawin. Barangkali seperti itu tuh pembukaan kita malam hari ini. Barangkali ada yang bertanya, saya persilakan. Saya mau minum. Ayo, yang belakang tanya nggak apa-apa. Wah, jomblonya kok baik sih? Jomblonya baik. Ini ada bulan dikit. Kenapa? Ada bulan ini. Waduh. Jomblonya gemuk. Ada pertanyaan silakan. Yuk tanya. Mbak, tanya Mbak. Yang tanya saya kasih tip wis. Apian to iki. Oh, gagah kayak iki. Sing takon tak tip. Ayo. Pertanyaan 100.000. Ayo. Sing takon tak tip. Lah wedok lanang wegah ngopo ngetip kok lanang. Ayo Mi tanya, tak tip. Ayo Duk tanya Duk. Apa? Kenapa? Bikin ngomong apa kamu Mimi gitu. Gak usah nanya kenapa? Oh nanti jatuh cinta. Sorry ya Mi, kita beda pemikiran. Kamu mikir aku mikir dia. Iya, sorry ya Mi ya. Wes tuwane aneh Mimi. Kita doakan Mami siapa jenenge lali aku kok? Siapa jenenge? Mami siapa? Ike. Oh Mike. Kita doakan Mami Mike panjang umur. Artinya orang sedunia mati, Mami Mike hidup sendiri. Duduk ngerum dewe, nyanyi dewe, buka botol dewe. Kalau nggak ada pertanyaan, ya kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan sejelek apapun kita di hadapan manusia, masih diakui sebagai umat Allah yang Maha Kuasa. Amin Allahumma amin. Kita berdoa, mudah-mudahan apa yang kita ikhtiarkan senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang beragama Islam, mari berdoa bersama saya. Yang beragama lain silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Kayak mas-masnya le, wis malam Jumat, kue mabuk, Jumat tetap Jumatan, enggak apa-apa. Jumatan, nggak usah mikir diterima atau enggak. Mikir diterima atau enggak itu urusan Allah, bukan urusan kita, betul? Sholat. Mari berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ya Maha Pengampun. Ya Allah, ya Maha Pengasih. Ya Allah, yang Maha Penyayang. Begitu banyak dosa, kemaksiatan, kemungkaran, kekhilafan yang telah kami hamba-hambamu lakukan. Tapi kemaksiatan kami tidak mengurangi kasih sayangmu kepada kami. Engkau tetap memberikan anugerahmu, engkau tetap memberikan rizkimu, engkau tetap memberikan yang terbaik bagi kami ya Allah. Untuk itu ya Allah, perkenankanlah kami memohon ampunanmu, karena kami meyakini bisa jadi dosa kami sebesar kapal ya Allah, tetapi ampunanmu, pintu maafmu lebih besar daripada lautan ya Allah. Ya Allah ya Rabb, memang kami hamba yang bergelimangan dosa ya Allah, penuh dengan kemaksiatan ya Allah. Tapi ya Allah, jadikanlah kami walaupun bergelimang dengan dosa dan maksiat, masih senantiasa melaksanakan perintahmu ya Allah, masih senantiasa menjaga ajaranmu ya Allah, masih senantiasa hati kami hanya tergantung kepadamu ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rabb,
Kami meyakini dosa kami begitu sangatlah besar ya Allah. Tetapi kami meyakini pintu maaf-Mu lebih besar daripada dosa-dosa kami. Ampuni pula dosa kedua orang tua kami ya Allah. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami. Kasihilah mereka ya Allah sebagaimana mereka mengasihi kami. Birahmatika ya arhamar rahimin. Berikan kepada kami kebaikan di dunia ini ya Allah, dengan kehidupan yang layak, ekonomi yang mapan, pekerjaan yang lancar, keluarga yang sakinah, keturunan yang soleh-solehah, dan kehidupan yang istiqomah. Berikan pula kepada kami kebaikan kelak di akhirat. Jauhkanlah kami dari siksa kubur, jauhkanlah kami dari siksa neraka, jauhkanlah kami dari siksa di padang mahsyar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Yuk kita tutup dengan sholawat bareng-bareng. Biasanya nyanyi ning room toh, sekarang sholawatan bareng-bareng yuk. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Bareng-bareng. Salatullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala. Sekali lagi yang terakhir lebih khusyuk bareng-bareng. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala. Ketuklah pintu langit dengan doa, karena yang terlockdown hanya buminya, langitnya masih terbuka untuk semua hambanya, termasuk kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih ya. Thank you bagus. Jadi Iya, sukses lah. wih, jangan gue raza gue. Harus majik raza. Hai, hari ini Gus Miftah hadir di Liquid Cafe Jalan Magelang.